Ada aja sih lari ya Allah. Udah susah begini. Yuk. Hei. Ya, tadi malam tim dari Satuan Reserse Narkoba Jakarta Selatan telah mengamankan seseorang dengan inisial BS. Yang bersangkutan pernah atau mantan artis cilik, diamankan di rumahnya, di kediamannya di sekitaran wilayah Johar. Nah, untuk saat ini, untuk selanjutnya yang bersangkutan akan kita lakukan pendalaman pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk barang buktinya sendiri, Bang? Untuk di TKP kita temukan barang-barang yang digunakan atau alat-alat yang digunakan menggunakan narkoba, diduga sabu, dan juga sudah kita cek urin memang positif. Terkait dengan narkoba ini, pemerintah kan sudah mengatur dengan Undang-Undang 35 tahun 2009 bahwa di situ jelas disebutkan ada korban penyalahguna narkoba, ada pecandu narkoba, ada pengedar, ada perantara dan sebagainya. Kalau memang dia korban penyalahguna atau pecandu, itu wajib untuk dilakukan rehabilitasi. Itu Undang-Undang 35 tahun 2009 yang bicara ya. Khususnya di pasal 54. Pasal 54 dalam undang-undang itu jelas menyebutkan korban penyalahguna dan atau pecandu narkotika wajib untuk dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Nah, narkoba ini kan nggak mengenal strata sosial, tidak mengenal jenis kelamin, semuanya bisa kena, semua bisa menjadi korban. Kalau secara hukum antara korban penyalahguna dengan pecandu, dengan dia terkait jaringan atau tidak, itu memang dibedakan. Selama dia tidak terkait jaringan, dia wajib untuk direhabilitasi. Dia ini korban. Ada aturan yang lebih lanjut, itu di SEMA nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan korban penyalahguna dan pecandu narkoba. Pecandu dan korban penyalahguna itu berbeda. Kalau korban penyalahguna itu orang yang tidak sengaja menggunakan atas dasar paksaan, mungkin tipu daya dari orang, itu dia kategorinya korban pengguna. Kalau pecandu, dia yang sudah berkali-kali dia udah udah ketergantungan terhadap narkoba ini udah sangat tinggi. Antara korban dan pecandu narkoba ini memang wajib untuk direhabilitasi. Ini PR bangsa ini PR negara, PR kita semua, bukan cuma negara, bukan cuma pemerintah, tapi PR kita semua sebagai masyarakat. Gini, kalau korban penyalahguna dan atau pecandu konteksnya kan memang harus direhabilitasi. Dalam proses rehabilitasi itu tidak ada kata sembuh, yang ada adalah pulih. Orang bisa tertrigger lagi, bisa relapse lagi untuk menggunakan. Karena faktor apa? Pertama, mungkin karena dia stres. Yang kedua, mungkin dia jobless. Yang ketiga, mungkin ada pemikiran-pemikiran lain yang membebani pemikiran dia. Itu yang bisa menimbulkan dia tertrigger atau relapse untuk menggunakan kembali. Faktor lingkungan itu sangat penting. Keluarga, teman, itu sangat penting. Kalau dia dalam lingkungan yang salah, dia akan kena lagi. Kemungkinan besar dia akan kena lagi. Tapi kalau dia di lingkungan yang benar, lingkungan yang baru, tidak ada lingkungan narkoba, saya yakin komitmen dia terhadap pemulihan bisa dijaga. Narkoba ini kan extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Sebenarnya ini bukan hanya PR pemerintah, ini PR kita semua. PR kita sebagai masyarakat, kita harus peduli terhadap generasi bangsa, kita harus peduli terhadap semuanya tentang narkoba ini. Pemerintah sampai sejauh ini sudah bagus, menurut saya sudah bagus. Dengan adanya Undang-Undang 35,
tahun 2009 tentang narkotika, ada law enforcement-nya di situ, penerapan hukumnya, ada BNN, di kepolisian ada direktorat narkobanya. Itu semua sudah berjalan sebenarnya. Cuman karena peredaran yang terlalu banyak, itulah perlu peran dari masyarakat untuk sama-sama kita memerangi ini. Atas dasar yang paling dasar adalah Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, khususnya pasal 54 ya, yang tadi korban penyalahguna dan pecandu wajib untuk direhabilitasi. Namun ada ketentuan dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010, junto nomor 3 tahun 2011, itu ada pengklasifikasiannya. Jadi batasan korban penyalahguna itu apa? Misalkan contoh, orang dengan tertangkap tangan dengan adanya barang bukti. Kalau barang bukti itu sabu, di bawah 1 gram. Kalau barang bukti itu ganja, di bawah 5 gram. Terus ketentuan yang kedua, atau urin positif. Dan ketentuan yang dilihat adalah dia terindikasi masuk jaringan atau tidak. Kalau hakim meyakini dia tidak masuk jaringan, berarti dia korban. Saya yakin penyidik udah profesional ya dalam melakukan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka. Balik lagi, penyidik pasti akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada. Undang-Undang 35, SEMA nomor 4 tahun 2010, junto SEMA nomor 3 tahun 2011, peraturan bersama itu pasti akan diperhatikan. Yang terpenting adalah penyidik melihat mens rea, niat jahat daripada seseorang itu. Karena dalam hukum pidana itu mens rea atau niat jahat memang sangat penting untuk dijadikan tolak ukur. Mereka ini kan korban. Sedangkan narkotika itu tidak ada kata sembuh. Dia itu yang ada pulih. Bedanya kalau sembuh ya dia sembuh. Tapi kalau pulih dia ada potensi untuk melakukan hal yang sama. Nah, faktor-faktor apa itu biasanya direhabilitasi yang bisa mengurai semuanya ya, permasalahan dia atau apa dan sebagainya. Pulih dia ada kemungkinan untuk relapse, dia ada kemungkinan untuk menggunakan kembali sepanjang permasalahannya itu belum terselesaikan. Rata-rata korban penyalahguna atau pecandu itu pasti ada satu poin masalah yang membebani pikiran dia. Pasti treatmentnya yaitu yang terpenting adalah menggali apa permasalahan daripada si pasien atau si tersangka ini, kenapa dia menggunakan, dasar apa, itu harus ditemukan benang merahnya. Memang korban penyalahguna ini sekarang banyak sekali, udah jutaan. Data BNN itu udah jutaan pengguna. Jadi memang butuh peranan serius, penanganan serius, peranan masyarakat untuk sama-sama kita menanggulangi ini, gitu. Untuk selamatkan generasi bangsa dari ketergantungan narkoba ini.